Hai teman-teman, ada peluang bisnis baru nih buat teman-teman. Bisnis Decopage. Kesini kita ke rumah guru kerajinan Decopage di Kabupaten Bandung, tepatnya di Komplek Permata Kopo. Nanti alamatnya Puan tulis ya di deskripsi. Juga jangan langsung di skip ya, ada bagian bocoran bagaimana cara membuat Decopage langsung diajarkan oleh gurunya di video ini. Decopage adalah seni kerajinan dengan cara memotong atau menggunting dan menempel objek gambar pada media tertentu. Objek gambar biasanya dari tisu khusus decopage yang disebut Severtin. Decopage adalah kerajinan memotong atau menggunting dan menempel objek gambar pada media tertentu. Gambar biasanya berasal dari tisu khusus decopage yang disebut Servietten. Nggak tahu bener nggak Puan ngucapinnya, karena decopage teh berasal dari bahasa Prancis yaitu decouper. Konon pengucapannya bukan decopage, tapi decoupage. Decopage ini, salah lagi Puan nyebutnya, ya sudahlah. Bisa untuk hobi dan juga untuk bisnis kita. Yuk kita intip dulu nih, Bu gurunya sudah siap mengajar. Medianya yang dipakai, alat bahan. Ini media, ini saya pakai kotak, ini napkin, lem, varnish, tidak lupa gunting, kuas. Ya Allah. Napkin ini terdiri dari 3 lapis. Kita buka, kita ambil 1 lapis saja. Kita sisihkan, kita gunting, kita ambil ini aja ya, kita gunting sesuai dengan gambar. Karena dasarnya putih jadi tidak usah terlalu detail. Ini sudah kita gunting, kan kita tempelkan. Kita pakai lemnya lem khusus Decopage. Di sini aja ya. Kita tempelkan di sini. Karena tisunya tipis, jadi harus hati-hati supaya tidak sobek. Baru 1 bagian. Nah, itu tadi proses pengguntingan dan cara penempelannya. Masih ada beberapa tahap untuk finishingnya. Perlakuannya berbeda pada setiap media. Yuk kita tanya-tanya ke Teh Dewi. Setiap media perlakuannya berbeda. Ini botol bekas, botol marjan yang kita deko. Sebelum di deko, ini harus dicat dulu dengan cat putih supaya gambarnya lebih muncul. Bisa juga di kayu, kalau ini di kayu. Sama dicat dasar dulu. Ini sama, ini porselin. Setiap media perlakuannya berbeda? Ya, berbeda. Kalau mulai mendekonya sudah 3 tahun. Cuma tadinya mah hanya untuk sendiri. Karena banyak yang pesan dan juga ada yang tertarik untuk belajar, akhirnya saya membuka, kalau kursus terlalu serius ya, membuka kelas belajar lah, baik itu mau privat, mau sendiri ke rumah, atau misalnya ibu-ibu itu mengumpulkan
teman-temannya saya datang bebas itu mah. Ini rata-rata ibu-ibu belajar untuk kesenangan pribadi teh, atau untuk juga bisa untuk dibuat bisnis mereka teh? Ada yang hanya untuk kesenangan pribadi, jadi mereka penasaran bagaimana sih mendeko. Ada juga beberapa yang akhirnya berlanjut mereka berbisnis. Banyak dari dari orang-orang itu yang tidak tahu itu apa itu decoupage. Biasanya orang itu menyangka ini dilukis. Decoupage adalah teknik menggunting dan menempel. Media yang bisa ditempel adalah ini seperti ini anyaman pandan, kemudian ada kayu, ini kayu, kemudian ada botol porselin, juga ada bisa di kain. Oh, bahkan di kain juga bisa? Bisa. Tapi dia nggak akan luntur atau gimana teh kalau untuk di baju teh? Tidak, karena lemnya pun beda. Jenis lemnya beda, jadi bisa dicuci. Harga kursusnya insya Allah tidak terlalu mahal. Berapanya itu tergantung dari media apa yang diminati. Kalau misalnya mau di tas juga tas mana yang diminati. Jadi harganya itu bervariasi ya sekitar 150-200 ke atas lah gitu. Seperti ini contoh tas-tasnya. Kalau ingin harga jual ya, ini harga jualnya biasanya saya jual dengan harga 175. Tapi kalau kursus paling hanya sekitar 150. Udah dapat barang? Sudah. Jadi insya Allah yang dibayar itu hanya ini mungkin ya media, alat-alat dan bahan. Kemudian tas ini harga jual itu 300. Ini terdiri dari tiga item. Tas transparannya, kemudian ini pouch besar, dan ada pouch kecil. Ini biasanya saya jual 300.000. Jika ibu-ibu atau teteh-teteh mau belajar, ini saya hanya hargakan 230. Khususnya aja apa sama barangnya teh? Barangnya pasti dong sudah milik peserta. Teteh rugi enggak? Enggak, insya Allah saya mah hanya senang berbagi saja ya, hanya senang berbagi ilmu. Beda ya kalau misalnya saya jual kan saya membayar jerih payah saya untuk barang ini. Nah, ini media-media yang bisa dipakai untuk decoupage. Selain anyaman pandan, bisa juga yang tadi botol, kemudian ini kayu, ini saya pakai MDF kayu atau MDF. Kemudian ini kaleng, kemudian ini kain kanvas. Kalau mau belajar sepaket untuk di semua media bisa, tapi memang tidak bisa satu hari. Untuk belajar ini biasanya lamanya itu sekitar 2-3 jam. Jadi takut capek ya kalau sehari. Jadi nanti bisa janjian lah kita mau dalam seminggu 4 kali pertemuan, atau itu mah bisa nego aja, kita bisa ini. Ini mungkin termasuk keisengan saya. Ini masuk barang bekas. Ini alat-alat kosmetik yang sudah tidak terpakai. Saya tempelkan di talenan. Setelah ditempelkan, kemudian dicat, baru dideko. Ini jam dinding dari kaleng bekas. Biasanya kalau hari raya banyak ya kaleng-kaleng bekas, itu kita bisa manfaatkan dengan dideko. Untuk pemesanan saya biasanya lebih ke PO, karena banyak orang yang ingin tas model misalnya ini bentuk tasnya sama tapi coraknya berbeda. Nah, rata-rata orang itu misalnya pengen tas yang ini tapi motifnya yang ini. Yang punya belum teh? Alhamdulillah sudah. Udah yang punya. Dari MDF,
Kalau ini MDF itu apa sih Teh? MDF itu kayu, serbuk kayu ya, serbuk kayu yang dipadatkan ya. Kalau ini dari anyaman pandan. Ini yang bisa digantung nanti. Kalau udah jadi itu bisa dijual berapa Teh yang dari MDF dan dari pandan? Kalau ini rata-rata sekitar 60 ribuan. Sama MDF ini juga? Iya, sama. Yang Kalau dompet yang kecil ini saya jual 20.000, yang ini 30.000. Ini saya sedang bikin toples, toples yang nantinya akan dideko. Ini awalnya, toples awalnya aslinya begini. Kemudian ini saya cat dulu sebelum dideko, ditempelin deko. Ini masih on proses ini, belum jadi. kalau nggak dicat nggak bisa ya? Nanti gambarnya nggak muncul. Kerajinan ini bisa memberdayakan kita kaum perempuan ya Teh ya? Iya, Ngomong-ngomong insya Allah. ada bapak-bapak nggak Teh yang suka belajar ini? Belum ada. Karena mungkin deko ini butuh apa ya? Ketekunan kali ya, kan mengguntingnya itu harus Ketelitian. iya, harus lekak-lekuknya itu. Kalau yang tidak sabar mah kayaknya putus asa. Ini ada contoh-contoh. Nah, ini untuk tempat air mineral gelas. Kemudian ini untuk tempat toples. Bisa buat hantaran juga ya Teh? Bisa tempat toples. Kemudian ini juga kotak, dan ini on proses, ada yang memesan untuk hantaran. Ini belum jadi ya. Nah, mengenai ukurannya untuk kotak gini bisa request. Ini juga bisa untuk hantaran. Gitu. Oh, ini ada isinya. Apa itu Teh? Ini napkin. Ya, tisu. Keren. Bebas memilih mau napkin yang mana, mau motif yang mana. Ini dari Eropa. Jadi harganya sebetulnya rada lumayan tinggi juga Teh? Iya, makanya banyak orang yang bilang kok mahal gitu. Karena ya memang alat bahan yang dipakai ini ya masih impor ya. Nah, itu Terima kasih banyak ilmunya hari ini ya Teh ya. sama-sama. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alamat dan nomor HP Teh Dewi Puan simpan di deskripsi. Klik aja tanda panah di sebelah judul video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.